sehingga Anda bisa berkonsultasi secara spesifik jurusan yang Anda pilih, ya. Dalam waktu singkat nanti juga makalah Pak Vincent tadi, khususnya yang berkenaan dengan data-data juga akan kita berikan. Nanti namanya buku fokus, ya. Akan ada buku fokus berisi data-data kapan jadwal-jadwal ataupun strategi pemilihan jurusan. Oke. Kalau tadi Pak Waswidin sudah memberikan pencerahan tentang bagaimana, ya, 10 menit SNMPTN dan SBMPTN, saya pada kesempatan ini akan menawarkan sebuah metode baru yang membutuhkan juga konsentrasi. Jadi kalau memang adik-adik memang ingin lulus, ya, pada tahun ini, saya minta pertama semua HP dan tabletnya masukkan dulu ke tas. Kita hanya bertemu 1 jam saja atau 1 jam setengah mungkin. Tetapi saya akan mendemokan, akan memberikan suatu wawasan bagaimana kita belajar secara efektif, bagaimana betul-betul kita bisa menguasai. Dan di akhir pertemuan saya akan mendemokan bagaimana memahami akuntansi hanya dalam 1 kali pertemuan, ya. Mungkin kelihatannya hampir tidak mungkin, tapi coba nanti saya akan jelaskan dengan metode saya yang baru, UFLS. Saya yakin Anda semua banyak yang memilih IPC, kan? Ada yang memilih IPC, kan? Tentu walaupun Anda banyak IPA, tapi banyak juga yang ingin masuk SBM ITB, kan? Nah, selama ini kalian hanya mengandalkan fisika, kimia. Padahal di situ ada bahasa Inggris, di situ juga kalau IPS ada akuntansi. Dengan hanya mendengarkan serius saja, saya minta tidak lebih dari 1 jam nanti, kalian sudah bisa menyelesaikan soal-soal SBMPTN tentang akuntansi. Alangkah nikmatnya, ya. Nah, oleh karena itu saya minta semua HP taruh dulu lah, karena ini kesempatan yang luar biasa. Karena saya belum pernah dengar ada orang bisa menerangkan akuntansi hanya dengan 1 kali pertemuan. Itu biasanya 2 semester, ya. Nanti kita buktikan saja apa kalian bisa enggak, ya. Tetapi ada triknya, ya. Ada syaratnya. Dan bukan hanya akuntansi, termasuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan lain-lain. Menuju SBMPTN kita masih punya berapa bulan lagi? 5 atau 4? Ya, 4,5 lah, ya. Itu masih cukup lama, ya, masih cukup lama, masih banyak waktu, asal kita serius, ya. Hanya saja kalau waktu 4,5 bulan itu dipakai dengan cara belajar yang tidak efektif, maka 4,5 bulan itu sia-sia juga. Jangankan 4,5 bulan, 3 tahun saja atau 6 tahun belajar bahasa Inggris dengan metode yang salah, itu wasting time. Nah, saya ingin memberikan suatu pencerahan di mana belajar yang lebih efektif, yang lebih singkat, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Terus terang SST ini sudah banyak sekali melakukan terobosan. Dulu kita punya the fastest solution, lalu kita masuk lagi ke learning revolution. Nah, terakhir ini kita akan mencoba suatu metode lagi yang, karena soalnya terus berubah, ya. Seperti bahasa Inggris,
tidak lagi ditanya grammar. Coba kalian lihat soal bahasa Inggris, apa ditanya past tense, future tense, sudah enggak. Soal-soal berubah. Oleh karena itu metode SSC juga akan berubah. Nah, kita akan menggunakan metode yang baru, namanya UFLS, Ultra Fast Learning System, di mana ini akan saya jelaskan. Dan mulai Februari di awal Februari, saya dan guru bahasa Inggris akan mengudara, maksudnya di online Sigma College dari Senin ya sampai Jumat, walaupun hanya setengah jam setiap jam 4 sore, untuk membawakan pelajaran bahasa Inggris ya dengan cara yang baru. Dan itu sebenarnya cukup 3 bulan aja, nggak usah sampai pas 6 bulan. Kalian akan kaget melihat perkembangan bahasa Inggris kalian. Dan ini sudah saya coba kemarin ketika Desember, saya kumpulkan siswa-siswa dari berbagai pesantren. Saya didik hanya dalam 7 hari full gitu ya. Ternyata di akhir acara mereka bisa menguasai bahasa Inggris dengan lebih baik dengan cara yang baru. Oke. Jadi siapa menggunakan ini? Ini kalau saya harus dibayar sebenarnya harusnya mahal sekali nih. Karena ini bisa membuat kalian benar-benar bisa lulus gitu. Sayang banget kalau kalian tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Ya, ini semua yang saya akan ceritakan ini berdasarkan banyak buku yang saya baca, banyak pengalaman orang-orang lain juga, ya. Dan kalian nggak usah ragu sama hasilnya, karena pertama nanti akan kalian lihat sendiri. Kita bisa menguasai akuntansi enggak? Kalau yang dari PS mungkin kalian akan lebih ngerti lagi. Buat anak IPA yang baru dengar akuntansi itu apa, cukup 1 kali pertemuan juga udah bisa. Itu kan aneh kan? Kita coba. Maksudnya saya tidak jual kucing dalam karung, bisa langsung dibuktikan ya saat ini juga. Nah, untuk bahasa Inggris kita akan mulai dari Februari setiap jam 4 sore. Kalau bimbel online itu biasanya malam kan? Nah, khusus untuk bahasa Inggris cukup 30 menit dari Senin sampai Jumat jam 4 sore mulai Februari, mulai Senin di Februari. Dan itu akan berlangsung sampai dekat SBMPTN. Dan saya hanya butuh 3 bulan saja, tidak perlu 4,5 bulan. Ya. Oke, menjemput masa depan yang gemilang. Ya, kalian mau kemanapun pilih, mau jadi apapun, gak usah malu-malu, gak usah ragu-ragu, pilih. Kita masih punya 4 bulan setengah dengan metode yang baru ini, kita bisa melakukan kuantum. Ya, kuantum itu loncatan, percepatan. Mungkin selama ini belajarnya salah, sehingga progresnya lambat banget. Setiap reol gagal maning. Bukannya naik, turun terus. Tadinya plus 0, sekarang min. Bisa ya. Berarti samsinkron, ada yang salah dengan cara belajarnya. Kenapa begini terus? Apa salah daku? Aku sudah berusaha. Metodenya mungkin yang salah. Ya. Jadi pertama, begin from the end. Mulailah dari akhir, bukan mulai dari awal. Maksudnya kita pertanyakan dulu, kita mau kemana dulu nih? Kalau kalian bimbel itu hanya sekedar yang menjalani hidup saja, mengisi kekosongan waktu, hanya jadi pelengkap penderita kehidupan ini. Ya Pak, daripada di rumah ngomong, kasihan banget ya. Kalau hidup itu hanya semacam itu, ya sayang sekali. Kalian harus
yang jelas gitu. Mau kemana? Karena apa yang kita idamkan itulah itu yang akan terjadi. Kalau mimpinya kecil, dapatnya kecil. Wong mimpinya, usahanya, doanya cuma segini, kenapa Tuhan kasih lebih? Ya harus jelas dong mau kemana, apa yang mau diraih. Walaupun mungkin liku-likunya banyak, nggak jelas. Anak saya itu 12. Mungkin ada yang nggak percaya, tapi silahkan tanya. Jadi saya pun punya banyak pengalaman bagaimana anak-anak saya berjuang dari bawah, terus ada kadang-kadang mau gagal. Wah, banyak sekali. Walaupun pada akhirnya alhamdulillah mereka sekarang sudah, ya mungkin tanda kutip, insya Allah akan berhasil, sedang dalam perjalanan. Tetapi itu melalui liku-liku yang panjang. Mulai dari mimpi dulu, mimpi yang besar. Anak saya pertama, dia concernnya bahasa Inggris, sekarang berada di Jepang. S2-nya di Malaysia, tapi memang dia senangnya terus di luar negeri itu belajar betul-betul. Yang nomor 2 sudah menikah, punya anak, dia jadi rumah tangga, biologi ITB, makanya saya sudah kakek-kakek. Yang ketiga, seorang dokter, sudah lulus dokter umum, tapi dia bertekad. Dia manggil saya Pak, saya tidak mau ketinggalan, karena 2015 ini ataupun sebentar lagi kita akan masuk dunia persaingan di mana nanti dokter-dokter India bisa masuk ke sini ya. Makanya dia sekarang sedang di Jerman untuk ambil spesialis bedah tulang. Padahal seorang wanita kecil, seorang diri di Jerman. Itu karena tekadnya. Yang nomor 4, ketika SMA dia betul-betul saya harus masuk STI, STITB. Itu sudah ditulis di pintu. Alhamdulillah dia masuk, tapi ternyata salah jurusan. Dia nggak suka sebenarnya sama elektro, dan S2 setelah dulu walaupun alhamdulillah lulus, sekarang dia berubah pikiran ngambil manajemen di Inggris, ya, di Glasgow. Tidak nyambung, dia betul lagi. Hampir-hampir dia frustasi karena memang dia salah jurusan. Jadi jangan kalian karena hanya keren aku gede nih, yang penting stay atau mana aja yang keren apa, jangan juga. Tetapi semuanya itu pada akhirnya karena semua punya mimpi, entah bagaimana caranya. Di Jerman itu sebenarnya gratis, uang kuliah itu gratis. Satu-satunya negara di dunia ini yang tidak menarik biaya itu Jerman. Jadi kenapa kita nggak punya cita-cita ke Jerman? Memang masalahnya tinggal bagaimana biaya hidup. Ya itu harus nabung dulu di tahun awal. Keduanya bisa jualan koran atau apa kayak banget. Termasuk dulu SSD juga ada yang S3 selesai hanya dengan jualan koran. Namanya Pak Omai, ya, guru kimia. Tapi sekarang sudah tidak ngajar lagi. Beliau sekarang di Jakarta di pemerintah, ya. Maksudnya dunia itu luas gitu. Tapi coba kalau kalian nggak ada mimpi mau ke Jerman, nggak ada mimpi mau kemana, ya pokoknya asal lulus saja Pak, mana aja pilih. Yang itunya persen-persennya 1:1. Ya kalau cuma itu mimpinya ya segitu. Tapi kalau saya ini harus ke Jerman, saya ini harus ke London, saya harus kalau perlu ke MIT, nanti S2-nya saya kemana, S1-nya saya di sini, bisa. Itulah yang akan terjadi. Jadi semua diawali oleh mimpi. Apa yang terjadi sekarang adalah mimpi kita di masa lalu. Apa yang terjadi nanti adalah mimpi kita sekarang.
kita butuh motivasi, cita-cita. Mau kemana? Kalau masalah kesulitan jangan tanya. Kesulitan tuh banyak, mulai dari biaya kuliah, mulai dari untuk masuk ke Eropa kalian harus bahasa Inggrisnya itu dia bukan pakai TOEFL ya, pakai sistem. Kalau Amerika pakai TOEFL, tapi kalau Eropa itu apa namanya? IELTS, ya. Dan itu lebih susah. Kata orang lebih susah, tapi kalau kita tahu caranya sebenarnya gampang sekali. Anak saya tuh yang Ahmad yang ke London itu rata-rata IELTS 7 nggak pernah kursus, hampir nggak pernah kursus. Tapi hanya karena sering nonton film aja deh, senang film, senang lagu, makanya dia bisa. Jadi belajar bahasa Inggris itu tidak seperti yang dibayangkan susah gitu. Harus kita habis-habisan belajar. Dengan cara yang menyenangkan juga kita bisa. Oke, jadi motivasi dulu, cita-cita dulu. Kamu mau mana? Apa yang membuat kita berubah? Ya, karena silakan berdoalah kepadaku kata Allah, maka akan aku kabulkan. Asal usahanya, ya, manjada wajada. Siapa yang peyem dia dapat. Karena kalau kalian tidak punya itu, bagaimana kita mau belajar? Belajar itu butuh energi, ya, dan bukan karena disuruh orang, karena kita pengen gitu. Nah, masalah metodenya kita bahas nih sekarang. Oke Pak, saya pengen di sini, tapi tunjukin caranya nilai trial saya supaya naik gitu. Oke, kita buktikan ya. Oke, jadi satu dulu, jangan kita bicara metode, jangan bicara soal apapun, kita bicara soal mimpi kalian dulu. Kalian mau mana? Itu dulu pastiin. Mau jadi apa? Kalau anak saya itu memang dari awal yang Ahmad itu memang betul-betul dia pengen keluar negeri. Kayaknya udah kotaknya dari sejak SMA dulu udah terbayang ya tuh, harus ke sana. Dia setelah dari London dia tuh pengen kerjanya di Amerika. Itu udah kayaknya udah kesumsumnya nih. Jadi dibicarain tiap hari, diomongin. Jadi harus ada passion. Oke, terus jangan malu-malu ya, supaya kita tetap semangat. Kadang-kadang kan udah diceramain ini semangat, besoknya turun lagi. Nah, supaya tetap semangat, bicarain terus mimpi kita sama siapapun, sama om, sama tante, sama tetangga, kadang-kadang sama diri sendiri, ya, sama kaca. Jangan malu-malu untuk bicara soal mimpi kita terhadap semua orang. Ya. Lalu bayangkan nih kebahagiaan yang akan didapat. Kira-kira bagaimana? Kalau kita bisa menyenangkan orang tua kita, kalau kita bisa bebas dari semua penderitaan ini, kita bisa lebih berguna bagi orang lain. Kita bisa membantu orang lain, minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, seenak kita. Bayangkan kebahagiaan itu, ya. Juga bayangkan penderitaan yang akan terjadi jika kita tidak melakukannya. Kalau kita sampai jadi sampah masyarakat gimana? Mau terus-menerus nanti tinggal di rumah orang tua, tidak jelas masa depan kita, teman-teman kita udah sukses, kita entah bagaimana nasibnya, mau ketemu teman-teman juga malu, ya, tidak punya kerjaan, wah sangat menyedihkan. Karena saat itu kita malas-malasan belajar, ya. Lalu manajemen perasaan. Sering sekali ketika belajar kita tuh suka nggak tahu kenapa ujung-ujung ada sedih,
Kita bisa memanipulasi perasaan sedih kita dengan cara kita mengingat terus apa ya yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kenikmatan yang sudah kita alami. Jadi jangan terus mengingat keburukan. Mengingat keburukan itu akan membuat kita tuh malas belajar nanti. Jadi manipulasi otak kita sendiri dengan sekedar sebatang coklat itu yang paling gampang, atau dengan banyak bersyukur mengingat apa yang nikmat yang telah kita dapat. Oke, terus. Nah, saatnya kita berhenti total nih. Udah jangan nyalain siapapun. Saya begini karena anu, karena ibu, karena bapak, habis gurunya jelek, habis segala macam dah. Sekarang saya minta kalian tampil sebagai pemimpin dalam hidup kalian sendiri. Saya ini adalah kapten kapal kehidupan saya. Saya bertanggung jawab terhadap hidup saya, dan saya akan melakukan apapun yang terbaik untuk saya. Saya adalah makhluk dewasa yang siap menanggung semua resiko, dan apa yang sudah terjadi sebelumnya adalah given, adalah takdir yang akan saya terima dengan ikhlas. Jadi berhenti nyalahin siapapun, termasuk menyalahkan diri sendiri. Karena mungkin kita pernah melakukan kesalahan, terus kita menyalahkan diri sendiri. Semua yang terjadi, apapun yang sudah berlalu, dikatakan bahwa itu memang sudah pasti terjadi. Jadi jangan kau bersedih terhadap apa yang kau luput, dan juga jangan terlalu gembira terhadap apa yang kau dapatkan. Karena yang dulu sudah pasti terjadi dan sudah tertulis dalam kitab. Maksudnya tidak usah kita mempermasalahkan yang lalu-lalu. Tidak usah nyalain siapapun, nyalain diri sendiri. Coba dulu saya itu ini, coba dulu dari SMP. Udah, forget it. It is the past. Itu semua masa lalu. Itu adalah given yang harus kita terima dengan ikhlas. Sekarang yang penting adalah sekarang dan masa depan. Karena kalau kamu terjebak dengan masa lalu, kamu gak akan pernah bisa maju, gak bisa move on kita. Kita jadi stuck, diikat oleh masa lalu. Ya, oke terus. Nah, jadi you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir, saya bisa keluar negeri, saya bisa nih masuk UI, Unpad, ITB, UI, ITS, kedokteran manapun, insya Allah Anda bisa. Tapi kalau Anda sudah mulai berpikir saya tidak bisa, tampaknya kayaknya nggak mungkin deh kayak gini, kayak gue bisa masuk. Nah, sudah meragukan diri sendiri ya bagaimana? Mungkin. Ya. Jadi you are what you think. Kalian tahu nggak mengapa Genghis Khan bisa menguasai hampir sepertiga dunia? Kenapa dia bisa? Karena dia yakin. Coba dia nggak yakin, nggak akan bisa. Semua berawal dari keyakinan. Walaupun dia itu makhluk tidak beradab, tidak punya teknologi, tidak punya apapun, taunya cuma naik kuda doang, tapi bisa membawa Persia, membawa Cina, dan seterusnya. Hanya dengan keyakinan aja. Dia nanti belajar sambil dia memang belajar dari Cina, dia belajar dari orang lain, dia belajar. Tapi bukan dari awal dia udah pintar, kan? Kalau kita nanti melakukan kesalahan, kita belajar dari kesalahan. Tapi yang pertama kalian harus yakin terhadap diri kalian sendiri, bahwa kalian adalah makhluk yang sukses. Ya. Kemudian yang penting juga, you are what you eat. Jadi hati-hati juga terhadap
umur 40 udah kanker, umur 30 juga banyak yang kanker. Kalau sekali-kali makan bakso nggak apa-apa, tapi tiap hari makan bakso, pecinnya itu setumpuk. Gimana mau pinter? Kalau kalian berkembang belum, mau memetik hasilnya kalian udah jatuh sakit. Jadi kalian juga harus berpikir jangka panjang. Kalian harus menghindari makanan-makanan yang tidak jelas. Pecin itu adalah dibuat ketika Perang Dunia Kedua karena tidak ada pasokan. Dibuatlah sebuah senyawa kimia yang rasanya enak. Wah, Perang Dunia sudah lewat, kaldu ayam sudah ada di mana-mana, masih tetap pakai pecin. Itu darurat perang pecin. Sekarang kita isi terus perut kita dengan pecin, udah jelas pasti hasilnya kanker. Kita udah berjuang nih, habis-habisan, udah mau memetik hasilnya, udah mau wisuda, udah mau dapat kerjaan, tiba-tiba keserang penyakit karena makanannya nggak benar. Jadi juga harus pikir. Jadi kita harus survival dalam dunia yang sangat-sangat, menurut saya ini udah banyak kotor ya, udah banyak terkontaminasi, termasuk makanan. Dan terakhir, you are what you. Jangan salah. Kalau kalian salah ngeklik, hidup kalian juga akan hancur. Kalau kalian terjebak pornografi, sekali download, nggak akan pernah. Udah download sekali gitu ya, XXX, terus, wah udah nyaman, udah enak, udah puas. Nggak, pasti biasanya download lagi. Seperti air laut, semakin dihirup semakin. Nanti tiba-tiba orang lain sukses, kalian masih terjebak di situ, sayang sekali. Kalian terjebak dalam dunia maya yang tidak jelas. Satu, pornografi, yang kedua tidak kalah pentingnya adalah game. Banyak anak ITB yang di DO gara-gara game online. Bayangkan, udah di ITB. Saking itu betapa addicted-nya, betapa merangsangnya memang. Tapi ketika di DO baru ngerti. Oh iya, saya salah. Tapi sebelum di DO rasanya hidup itu, semua tuh gak ada apa-apanya dibanding game online. Maksudnya sadar bahwa semua itu dunia maya, pornografi itu maya. Kalau kawin aja, kalau udah mahasiswa nanti boleh kawin kok. Saya juga termasuk yang kawin muda, 17 tahun, nikah saat ITB udah nikah. Alhamdulillah. Alasannya apa? Alasannya gak kuat. Udah main. Sederhana aja. Apakah hidup saya jadi hancur-hancuran gara-gara kawin muda? Enggak tuh. Daripada macam-macam, ya. Tapi kalau kalian masih bisa menahan, ya juga gak usah maksain. Kalian bisa saum, bisa menjaga diri. Tapi kalau orang yang gak tahanan seperti saya, ya lagi pilihannya. Makanya anaknya 12. Oke. Nah, sebenarnya saya ingin ya mempraktekkan JFLS itu dalam matematika, fisika, dan lain-lain. Cuma saya sekarang lebih tertarik pelajaran IPS karena matematik udah sering ya, pembelajaran matematik, cara cepat matematik. Justru saya sekarang lebih tertarik pada yang belum banyak terjamah, yaitu kayak akuntansi, bahasa Inggris. Soalnya bahasa Inggris kalian juga lihat di Trello, biasanya 30%, lagi 30% lagi.